Permainan api suamiku dengan bibiku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Suasana Jakarta mulai lengang. Gedung-gedung tinggi yang biasanya sibuk tampak tenang. Hanya sesekali mobil melintas di bawah langit senja yang kemerahan. Di sebuah apartemen sederhana di kawasan Jakarta Timur, Laras dan Raffi tengah sibuk mengepak koper. Tiket kereta eksekutif menuju kampung halaman Laras di Jawa Tengah sudah mereka pesan sebulan lalu. Bagi Laras, momen mudik selalu menjadi campuran antara sukacita dan trauma lama. Tahun ini, harapannya lebih besar dari biasanya. Laras, 29 tahun, adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam bayang-bayang kakak-kakaknya yang dominan. 2 kakak perempuannya terkenal sebagai wanita sukses dan karieris, sementara 2 kakak laki-lakinya sudah menikah dan tinggal di kota lain. Ibunya, seorang janda yang keras namun penuh cinta, seringkali tidak sadar bahwa ia menaruh beban berlebih pada Laras karena merasa dia masih tinggal di rumah. Laras tumbuh jadi pribadi penyabar, tetapi trauma masa kecilnya tertanam kuat, menjadi tangan kanan ibu setiap kali lebaran tiba. Mulai dari bersih-bersih rumah sejak sahur pertama, memasak opor ayam, sampai mencuci piring tumpukan tamu-tamu. Kakak-kakaknya hanya datang membawa koper, lalu duduk manis menunggu makanan tersaji. Meski begitu, Laras tidak pernah membenci keluarganya. Ia hanya berharap, suatu saat, mereka menyadari bahwa dirinya juga layak dihargai sebagai anggota keluarga, bukan pelayan. Setelah lulus dari jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri ternama, Laras bekerja sebagai editor lepas di penerbitan. Disitulah ia mengenal Raffi, pria sederhana dengan mata yang teduh dan suara yang tenang. Raffi bukan pria yang akan membuat orang kagum pada pandangan pertama. Ia tidak datang dari keluarga berada, bukan pula lulusan luar negeri. Tapi Laras tahu, di balik penampilan biasa Raffi, ada integritas dan kehangatan yang membuatnya merasa aman. Raffi bekerja sebagai project manager di perusahaan konsultan lingkungan. Ia suka menanam pohon, gemar membaca puisi, dan jarang marah. Justru itulah yang membuat Laras jatuh hati. Di dunia yang terus berlari, Raffi adalah satu-satunya orang yang membuatnya ingin berhenti dan tinggal. Mereka menikah 2 tahun lalu dalam pernikahan sederhana. Tanpa pesta mewah, tanpa dekorasi berlebihan. Hanya keluarga dan teman-teman terdekat. Dan meskipun kehidupan rumah tangga mereka tidak selalu mudah, dengan keuangan yang kadang pas-pasan dan tekanan dari keluarga besar, Raffi selalu menjadi tempat Laras berpulang. "Yakin kamu gak keberatan ikut aku pulang kampung tahun ini?" tanya Laras saat mereka duduk di ruang tunggu stasiun, menanti keberangkatan kereta. Raffi mengangguk sambil tersenyum. "Kamu gak pernah nyuruh aku datang ke rumah selama lebaran. Tahun ini kamu yang minta. Artinya penting." Laras tertunduk, lalu berkata pelan, "Aku cuma gak mau lagi dianggap anak kecil. Aku gak mau lagi disuruh masak dari pagi sampai malam sendirian. Aku istri orang sekarang. Aku punya kamu. Aku pengen mereka lihat itu." Raffi memegang tangan Laras erat. "Aku bakal ada buat kamu. Kalau mereka nyuruh kamu lagi macam-macam, aku yang akan berdiri duluan." Perjalanan panjang selama 7 jam di kereta akhirnya berakhir di sebuah stasiun kecil yang dikelilingi hamparan sawah. Udara kampung jauh lebih segar dari Jakarta. Langit bersih, burung-burung beterbangan rendah, dan para penjual jajanan khas lebaran mulai berjejer di pinggir jalan. Sesampainya di rumah Ibu Laras, sambutan begitu hangat. Ibu langsung memeluk Laras erat, mencium pipinya berkali-kali. Raffi disambut dengan senyum dan beberapa kalimat basa-basi. "Wah, suami Laras ternyata ganteng juga ya. Atau, kayaknya kamu sabar banget, Mas,
bisa tahan sama Laras yang keras kepala itu. Raffi hanya tertawa kecil, sementara Laras tersenyum canggung. Belum 5 menit, salah satu kakaknya, Mbak Tika, datang dengan 2 koper besar dan langsung berseru, "Laras, tolong ya, bantuin angkat koperku." "Mana anak-anak? Udah lapar nih, ada makanan belum?" Laras mematung sejenak. Refleks lamanya ingin langsung bergerak. Tapi kali ini, Raffi lebih sigap. Ia berdiri dan berkata, "Biar saya bantu, Mbak." Laras tadi masih capek di perjalanan. Tatapan Mbak Tika sedikit bingung, tapi ia tak berkomentar. Laras menatap Raffi penuh syukur. Tapi dalam hati, ia sadar, ini baru permulaan. Ia tahu, medan yang akan ia hadapi di rumah ini jauh lebih rumit dari sekadar mengangkat koper. Malam itu, saat keluarga besar berkumpul di ruang tengah, Laras duduk di sudut, memperhatikan semua orang tertawa, ngobrol, saling pamer kesuksesan dan pencapaian. Ia hanya ingin satu hal, dilihat bukan sebagai si bungsu yang bisa disuruh, tapi sebagai seorang perempuan dewasa yang telah berjuang, mencintai, dan bertahan. Dan tahun ini, ia datang bukan hanya membawa oleh-oleh, tapi juga tekad untuk mengubah cerita lamanya. Pagi pertama di kampung selalu terasa magis bagi Laras. Udara sejuk menusuk lembut kulit, suara ayam berkokok bersahutan, dan aroma khas tanah basah berpadu dengan wangi opor yang dimasak sejak subuh. Rumah nenek yang besar dan berdinding kayu jati mulai ramai oleh keluarga besar yang datang dari berbagai kota. Laras dan Raffi datang agak siang karena semalam mereka menginap dulu di rumah ibunya Laras, hanya 2 rumah dari rumah nenek. Ketika melangkah masuk ke halaman rumah besar itu, puluhan pasang mata langsung menyambut mereka dengan senyum, pelukan, dan canda tawa. Anak-anak berlari ke sana kemari dengan baju baru, orang-orang dewasa sibuk menyiapkan hidangan lebaran. Namun satu sosok mencuri perhatian Laras, Bibi Ratna. "Laras, kesini, nak," seru suara yang familiar, nyaring dan sedikit genit. Bibi Ratna, adik kandung ibunya, muncul dari balik pintu dengan penampilan yang seperti biasa, mencolok. Baju terusan merah marun berlengan puff, sepatu hak tinggi meskipun di rumah nenek yang penuh tikar, dan parfum mahal yang menyeruak bahkan sebelum ia masuk ruangan. "Ya ampun, kamu makin cantik. Tapi kok makin kurus sih?" tanya Bibi Ratna sambil memeluk Laras erat, lalu mengecup pipinya 2 kali. "Dan ini pasti suaminya ya?" "Halo, Mas Raffi. Aku Ratna, tante dari Laras. Tapi panggil aja Bibi biar awet muda." Raffi tersenyum sopan, sedikit menunduk. "Salam kenal, Bibi." "Oh, sopan banget. Pantes Laras nempelnya sama kamu terus." Bibi Ratna tertawa lebar, membuat beberapa orang melirik dengan geli. Laras tahu, meskipun belum menikah di usia 45, Bibi Ratna selalu berhasil mencuri perhatian. Ia pernah bekerja di perusahaan penerbangan internasional sebagai pramugari, keliling dunia, dan punya gaya bicara yang seperti presenter TV. Dulu, Laras selalu memujanya, sosok glamor yang berbeda dari keluarga mereka yang sederhana. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, intuisi Laras berbisik, ada sesuatu yang aneh. Setelah saling berpelukan dan ngobrol basa-basi, para ibu-ibu masuk ke dapur untuk memeriksa rendang dan sambal goreng ati yang sudah hampir matang. Seperti biasa, Laras ditarik ibunya ke dapur. "Nanti kamu bantu susun piring ya, Laras. Mbak Tika belum datang, si Dita masih ngurus anaknya," kata ibu sambil sibuk mengatur mangkok. Laras diam sejenak, lalu menoleh ke Raffi yang sedang bercanda dengan salah satu sepupunya di teras. "Ibu, aku bantu sebentar aja ya. Nanti gantian. Soalnya Raffi sendirian." Ibunya menoleh dengan tatapan tajam tapi tidak berkata apa-apa. Laras tahu, keputusan itu pasti dianggap kurang sopan. Apalagi di rumah besar ini, semua perempuan dewasa sudah terbiasa membantu dapur. Dari balik dapur,
Suara Bibi Ratna terdengar lagi. Laras, kamu kan dulu jago banget bikin es blewah. Masa sekarang udah lupa? Nanti Bibi kasih tips bikin yang lebih elegan. Ya, biar nggak kayak es tukang kantin sekolah. Beberapa sepupu tertawa kecil. Laras memaksakan senyum. Ia tahu, nada Bibi Ratna itu bukan gurauan biasa. Itu sindiran terselubung. Setelah makan siang, sebagian besar keluarga duduk-duduk di ruang tamu dan teras. Raffi ditarik para paman untuk ngobrol soal pekerjaan dan kehidupan Jakarta. Laras duduk di sebelah Bibi Ratna, yang sedang menyemprotkan parfum kecil dari tas tangan mewahnya. Raffi itu tipe yang jarang. Laras, kamu beruntung, kata Bibi sambil melirik ke arah Raffi yang sedang tertawa. Iya, Bey. Aku juga bersyukur banget, jawab Laras, sambil menatap suaminya dengan senyum lembut. Bibi menoleh cepat, menatap Laras dalam. Kamu percaya dia setia? Pertanyaan itu membuat Laras mengerutkan kening. Maksudnya? Cuma nanya. Lelaki baik kayak dia, kadang disukai banyak orang. Dan kamu, ya kamu tuh terlalu sederhana buat dia. Jangan tersinggung ya, sayang. Bibi tertawa kecil lalu menyesap tehnya pelan. Laras menunduk, dadanya mulai panas. Tapi ia menahan diri. Menjelang sore, Laras berjalan ke belakang rumah untuk menjemur handuk. Di gang sempit dekat sumur, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Mereka tertawa pelan, lalu Bibi menepuk lengan Raffi seperti sedang bercanda. Tapi ekspresi Raffi agak kaku. Saat mata mereka bertemu dengan Laras, Bibi langsung melambaikan tangan. Laras, nih, Raffi tadi cerita kerjaannya tuh keren banget. Bibi baru ngerti, ternyata kerja lingkungan itu bisa ke luar negeri juga ya. Laras tersenyum kecil. Iya, tapi nggak sesering itu juga, Bey. Raffi berjalan ke arah Laras. Aku bantuin jemur, ya. Mereka berjalan beriringan dalam diam. Tapi di kepala Laras, satu pertanyaan mulai tumbuh seperti rumput liar. Kenapa Bibi Ratna memperhatikan Raffi lebih dari seharusnya? Hari ketiga Lebaran. Langit kampung masih sejuk, ayam masih berkokok, dan rumah nenek tetap riuh oleh suara anak-anak serta denting piring dari dapur. Tapi di hati Laras, suasana itu tak lagi terasa hangat. Ada sesuatu yang dingin, yang menggantung di udara, terutama setiap kali ia memandang wajah suaminya sendiri. Raffi, sudah 3 hari di kampung, dan Laras mulai merasakan perubahan kecil, tapi cukup menusuk. Awalnya, ia pikir hanya Raffi yang kelelahan. Tapi kemudian, malam demi malam, Raffi mulai menghilang dari ranjang saat Laras terbangun. Kadang ia duduk di teras, merokok sendiri, padahal Laras tahu Raffi bukan perokok berat. Kadang ia bilang keluar sebentar untuk ngobrol sama Mas Anton, sepupu Laras yang sama-sama tinggal di Jakarta. Tapi ketika ditanya, Anton malah bilang belum ketemu Raffi sama sekali. Raffi jadi lebih diam, lebih cepat menghindar, dan lebih sering memegang ponselnya, dengan cara yang mencurigakan. Siang itu, saat semua keluarga besar pergi ke rumah Pak De Sigit untuk silaturahmi, Laras memilih tinggal di rumah karena sedang pusing. Raffi awalnya ikut pergi, tapi kemudian tiba-tiba bilang ingin menyusul nanti. Laras, yang merasa tidak enak, akhirnya duduk di ruang tengah sambil membaca buku. Tapi 15 menit kemudian, suara motor terdengar dari depan rumah. Ia intip dari jendela. Jantung Laras mencelos. Ia mundur beberapa langkah dari jendela. Di luar, ia dengar Bibi Ratna tertawa keras seperti biasa, dan Raffi hanya menimpali dengan suara pelan. Pintu depan dibuka. Laras, suara Raffi masuk ke dalam. Laras buru-buru pura-pura membalik halaman buku. Iya, Mas, jawabnya, pelan. Kamu belum tidur. Raffi masuk, menyeka keringat dari lehernya. Enggak,
cuma duduk sebentar. Laras menatap suaminya, berusaha menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Tapi hatinya menolak diam. Kamu dari mana? Raffi mengerutkan kening. Dari warung sama Bibi. Dia ngajak beli es dan cemilan. Katanya buat nanti sore. Kenapa nggak bilang? Cepat aja tadi. Lagian kamu kan lagi istirahat. Laras menatapnya lebih lama dari biasanya. Raffi mengalihkan pandangan, lalu berkata cepat, aku mau mandi dulu, ya. Malamnya, mereka tidur di kamar belakang, kamar yang dulu adalah kamar Laras saat remaja. Biasanya, Raffi akan memeluknya dari belakang, atau minimal menyentuh tangan Laras sebelum tidur. Tapi malam itu, ia membelakangi Laras. Dan tubuhnya terasa jauh, bahkan saat mereka hanya berjarak satu kasur. Laras membalikkan tubuhnya, menatap punggung suaminya dalam gelap. Mas, bisiknya. Raffi diam. Mas, kamu kenapa? Butuh beberapa detik sebelum Raffi menjawab. Nggak kenapa-kenapa. Kamu beda. Dari kita datang ke sini. Kamu kayak, ada yang kamu simpan. Raffi menarik napas panjang, lalu menjawab datar. Mungkin aku cuma capek. Kampungmu rame banget. Aku nggak terbiasa. Laras mengangguk, meskipun Raffi tak bisa melihatnya. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Keesokan harinya, Laras bangun lebih pagi dari biasanya. Ia sengaja menunggu di dapur, membuatkan teh kesukaan Raffi, teh melati panas dengan gula batu. Ia ingin kembali menyentuh hati suaminya, mungkin dengan cara yang sederhana. Tapi saat ia berjalan ke depan rumah, yang ia temukan hanya cangkir kosong di meja teras, dan Raffi yang sudah menghilang entah kemana. Mas Raffi tadi keluar naik motor sama Ratna, kata salah satu sepupu, sambil mengunyah ketupat. Katanya mau bantu Bibi beli sesuatu ke pasar. Laras tidak menjawab. Ia kembali masuk rumah, duduk, dan untuk pertama kalinya sejak menikah ia merasa sendirian. Bukan karena ia tidak punya teman, tapi karena pria yang selama ini menjadi sandaran hidupnya, perlahan berubah menjadi sosok asing, yang kini bahkan tidak bisa ia ajak bicara tanpa rasa takut kehilangan. Dan lebih dari itu Laras tahu, Bibi Ratna mulai mengambil ruang yang seharusnya hanya milik dirinya. Laras berdiri di dapur, mengaduk sayur lodeh sambil sesekali melirik ke arah ruang tamu. Suara tawa renyah terdengar dari sana. Bibi Ratna dan Raffi lagi-lagi duduk berdua, terlalu akrab untuk ukuran Bibi dan keponakan ipar. Terlalu dekat. Laras menarik napas, menahan panas yang pelan-pelan menyebar di dadanya. Rasanya asin dikit ya, Ras, ujar Ibu Laras, mencicipi kuah lodeh. Tambahin garam dikit aja. Laras mengangguk, tapi pikirannya melayang. Aku ke ruang tamu dulu, Bu. Mau ambil sendok. Ibu hanya mengangguk sambil kembali ke wajan rendang. Laras melangkah perlahan, pura-pura sibuk, tapi matanya waspada. Begitu sampai di pintu ruang tamu, Laras terdiam. Raffi duduk menyandar di sofa, Bibi Ratna duduk menyamping, menghadap ke arahnya. Kakinya dilipat anggun, dan tangan kirinya menyentuh lengan Raffi saat tertawa. Mas Raffi ini lucu banget, ya. Cara ngomongnya tuh kalem, beda banget sama cowok-cowok yang biasa Bibi kenal. Raffi tertawa kecil. Enggak juga, Bey. Saya biasa aja. Tapi aura kamu beda. Serius deh. Tatapan Bibi Ratna menukik tajam, terlalu dalam. Laras pura-pura batuk kecil. Raffi langsung menoleh. Oh, Laras, udah selesai masak. Baru mau ambil sendok, jawab Laras pendek, lalu menatap Bibi Ratna. Bibi, mau bantu ke dapur. Bibi tertawa. Aduh, Bibi tuh nyerah kalau urusan dapur. Masak tuh buat yang sabar kayak kamu. Bibi tugasnya bikin suasana ceria aja.
Ia berdiri dan berjalan melewati Laras dengan langkah ringan. Tapi sebelum melewati pintu, ia berbisik, "Kamu beruntung, Ras. Suami kamu enak diajak ngobrol." Laras tertegun. Kata-kata itu seperti racun yang halus, tapi mematikan. Di malam harinya, keluarga besar duduk lesehan di ruang tengah, menonton film lawas yang diputar dari laptop ke layar proyektor. Raffi duduk di ujung, dan Bibi Ratna tanpa ragu duduk tepat di sebelahnya, menyodorkan semangka potong. "Mas Raffi, coba deh yang ini. Manis banget, kayak senyum kamu," ujarnya disertai kedipan mata. Beberapa sepupu tertawa geli, tapi Laras hanya diam, wajahnya menegang. Raffi hanya tertawa kecil dan menggaruk kepala. "Wah, bisa aja, Bey." Laras merapatkan duduknya ke arah Raffi, mencoba merengkuh tangan suaminya diam-diam. Tapi Raffi cepat-cepat menarik tangannya, berpura-pura mengambil minum. Itu membuat hati Laras mencelos. Usai acara nonton, Laras menarik tangan Raffi keluar rumah, ke halaman yang mulai sunyi. Angin malam berhembus pelan. Di bawah cahaya lampu gantung tua, wajah Laras tegang. "Mas," suaranya rendah tapi tegas, "aku pengen tanya sesuatu." Raffi mengangguk. "Tanya apa?" "Kamu ngerasa Bibi Ratna terlalu dekat nggak sih sama kamu?" Raffi terlihat terkejut, tapi cepat-cepat menenangkan wajahnya. "Loh, maksud kamu?" "Ya, dari kemarin aku perhatiin cara dia ngomong ke kamu, sentuhan kecil, pujian yang gak wajar. Kamu gak ngerasa itu aneh?" Raffi tertawa hambar. "Kamu terlalu sensitif, Ras. Dia memang begitu orangnya. Semua juga tahu. Tapi Mas gak berusaha jaga jarak. Mas malah ketawa, tanggapin, biarin dia duduk deket, megang-megang." "Laras," potong Raffi, kali ini nadanya lebih tinggi. "Aku tahu batas. Jangan lebay." Laras mundur setengah langkah, tersentak oleh nada suara itu. "Maaf," bisiknya. "Aku cuma takut kehilangan kamu." Raffi menghela napas panjang. "Kamu gak akan kehilangan aku, kecuali kamu terus-terusan mikir yang aneh-aneh kayak gini." Ia berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Laras sendiri di bawah lampu yang menggantung lemah. Laras berdiri mematung, matanya menatap tanah yang tak memberi jawaban. Ia mencoba mempercayai suaminya. Ia ingin yakin semuanya hanya prasangka. Tapi tatapan mata Bibi Ratna, sentuhan yang terlalu sering, senyum Raffi yang semakin jarang, itu semua nyata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Laras berdoa dengan suara gemetar. "Ya Allah, jika benar aku hanya berprasangka buruk, ampuni aku. Tapi jika aku sedang dibutakan oleh cinta, tolong bukakan mataku sebelum semuanya terlambat." Sudah hampir seminggu sejak Laras dan Raffi tiba di kampung. Suasana lebaran masih terasa, tapi tidak di hati Laras. Setiap senyum yang ia buat, kini terasa dipaksakan. Setiap jam berlalu, ia semakin merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Dan Raffi semakin jauh. Raffi, yang dulu tak pernah keberatan jika Laras meminjam ponselnya untuk membuka Google Maps atau sekadar memotret makanan, kini menjadikan benda itu seperti brankas rahasia. "Mas, pinjam HP-nya bentar. HP-ku lagi ngecas. Aku mau cek jadwal kereta," pinta Laras siang itu saat mereka duduk di ruang keluarga. Raffi yang sedang duduk bersila langsung menoleh cepat. "Loh, kenapa nggak pakai HP Anton aja? Dia baru aja buka jadwal juga." Laras tertegun. "Ya, cuma sebentar." Tangan Raffi langsung memasukkan ponselnya ke saku celana. "Baterainya tinggal 1%, Ras. Entar aja ya." Laras mengangguk pelan. Tapi matanya tak bisa lepas dari saku celana suaminya itu, seolah ada dunia lain yang sengaja disembunyikan di dalamnya. Malam harinya, Laras mencuci pakaian. Seperti biasa,
Ia memisahkan baju kotor Raffi, dan satu kaos abu-abu menarik perhatiannya. Ada aroma parfum wanita yang samar tapi jelas. Wangi bunga, lembut, dan tidak familiar. Laras mencium kaos itu sekali lagi. Lama, pelan. "Ini bukan parfumku," bisiknya. Jari-jarinya mengepal. Tapi ia tidak berkata apa-apa pada siapa-siapa. Ia hanya menaruh kaos itu di ember air, dan menunduk. Esoknya, Laras sedang membeli sayur ke pasar kecil dekat rumah nenek. Ia berdiri di depan lapak tahu, ketika dua ibu-ibu di sampingnya mulai berbisik-bisik. "Iya, aku lihat kemarin sore. Dia dibonceng Mas Raffi. Padahal udah hampir maghrib loh." "Serius, Bei Ratna?" "Iya, bajunya merah ngejreng itu loh, yang ketat banget. Aku sampai mikir, itu bini orang apa bukan?" Laras menahan napas. "Istrinya Mas Raffi yang dari Jakarta itu loh, anaknya Bu Wati." "Loh kok si suaminya deket banget sama Ratna? Nggak malu apa?" Laras pelan-pelan mundur dari kerumunan itu. Ia bahkan lupa membeli tahu. Nafasnya sesak. Jantungnya seperti diperas. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Raffi bilang hendak ke warung untuk beli rokok dan kopi. Tapi sudah lebih dari 1 jam, dan dia belum kembali. Laras mencoba menelepon. 2 kali. Tak diangkat. Ia membuka jendela kamar pelan-pelan, melihat ke arah jalan kampung yang sepi. Hanya lampu jalan yang redup, dan suara jangkrik. Lalu, suara motor. Laras berlari ke dapur, mengintip dari celah kayu. Sebuah motor berhenti di depan gang kecil, dan 2 sosok turun dari motor. Raffi dan Bibi Ratna. Bibi turun pelan-pelan, tertawa kecil, menyentuh pundak Raffi sebelum melangkah masuk ke gang. Raffi berdiri sebentar, lalu menyusul perlahan. Laras merasa tubuhnya seperti membeku. Lututnya lemas. Ia terduduk di lantai dapur. Air matanya jatuh satu persatu. Masih belum ada bukti pasti. Tapi malam itu, hatinya tahu. Dan kali ini, ia tak bisa lagi pura-pura buta. Di dalam kamar, Laras menatap ponsel Raffi yang tertinggal di meja. Untuk pertama kalinya, ia berani menyentuhnya. Tapi layar terkunci. Ia menatap pantulan wajahnya di layar hitam itu. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Kalau benar dia mengkhianatiku, apakah aku cukup kuat untuk bertahan? Dan malam itu, Laras tidur sendirian. Untuk pertama kalinya, sambil menggenggam sakit yang nyata. Jam menunjukkan pukul 1.36 dini hari. Rumah tua yang biasanya dipenuhi tawa keluarga kini sunyi senyap. Semua orang tertidur usai hari yang panjang. Kecuali Laras. Ia kembali terjaga, dengan perasaan tak menentu. Ada yang menggeliat di dalam dadanya, semacam kecemasan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Raffi tidak ada di sampingnya. Lagi. Katanya cuma ke belakang sebentar. Tapi sudah hampir setengah jam. Perasaan Laras tak tenang. Ia melangkah pelan keluar kamar, melintasi lorong menuju dapur. Langkahnya berhenti saat mendengar suara lirih. Desahan. Pelan, tapi sangat jelas. Ia berjinjit mendekat ke dapur belakang, tempat yang biasanya hanya dipakai untuk masak besar saat acara keluarga. Lampunya mati. Tapi remang cahaya bulan menerobos lewat celah atap seng dan ventilasi kayu, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding. Dan di sanalah mereka. Bibi Ratna, tubuhnya hanya tertutup selimut tipis dari kain jarik, tergolek di atas lantai semen. Raffi berada di atasnya, bertelanjang dada, napasnya memburu. Laras berdiri kaku di balik tirai anyaman bambu. Hanya beberapa langkah dari mereka. Nafasnya tercekat. Mulutnya terbuka, tapi tak bersuara. Suara desahan bercampur cengkerama intim. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya gairah, nafsu,
dan ketelanjangan yang menyayat jiwa. "Mas, pelan dikit, ya. Nanti kedengeran." "Aku nggak tahan, Bei. Kamu tahu sejak kapan aku pengen begini? Sejak pertama kali aku peluk kamu waktu di dapur 2 hari lalu, ya." Ratna menyeringai. "Bahkan sebelum itu. Dari Jakarta. Dari caramu mandang aku waktu aku nganterin kamu pulang." Raffi menciumi leher Ratna dengan rakus. Tangan mereka saling menjelajah tubuh masing-masing. Sementara Laras hancur. Laras memegangi mulutnya sendiri. Tubuhnya bergetar. Pandangannya kabur karena air mata. Tapi ia tak bisa mengalihkan mata dari pemandangan itu. Suamiku tidur dengan bibiku sendiri. Di rumah nenekku sendiri. Tempat aku dibesarkan. Tempat aku pernah merasa aman. Nafas Laras sesak. Ia meremas bajunya sendiri. Rasa mual mulai naik dari perut. Tapi ia tidak pergi. Ia masih menunggu, mungkin, berharap ini hanya mimpi buruk. Setelah mencapai klimaksnya, Raffi jatuh ke samping, kelelahan. Ratna duduk, menyandarkan punggung ke dinding, mengambil rokok dari saku jaket yang tergantung di dekat tungku. "Mas, kamu nggak nyesel?" tanya Ratna sambil menghembuskan asap ke langit-langit. "Sedikit," jawab Raffi pelan. "Tapi aku capek hidup pura-pura. Laras terlalu sempurna, terlalu baik. Aku gak bisa jadi diri sendiri." Ratna tertawa kecil. "Dan kamu bisa jadi diri sendiri sama aku. Setidaknya, kamu gak nuntut, gak maksa aku jadi suami idaman. Kamu bebas. Gila. Berani. Aku suka." Laras menggigit bibirnya hingga berdarah. Satu sisi hatinya ingin menyerbu, menampar mereka, menghancurkan semua. Tapi sisi lain, apa yang akan terjadi kalau aku buka aib ini? Pada keluarga? Pada ibu? Pada semua orang? Laras akhirnya mundur. Pelan. Tanpa suara. Ia menahan isak sampai dadanya sakit. Kakinya lemas, tapi ia memaksa melangkah kembali ke lorong. Begitu sampai di kamar mandi luar, ia muntah. Air mata dan ludah bercampur jadi satu. Ia berlutut, tak kuat berdiri. Wajahnya mencium lantai dingin. Ya Allah, kenapa ini harus terjadi padaku? Pagi menjelang. Laras tak tidur semalam. Raffi kembali ke kamar seperti tak terjadi apa-apa. Ia berbaring, memeluk Laras dari belakang. "Maaf ya, tadi malam aku ketiduran di ruang tengah," katanya lembut. Laras diam. Wajahnya kosong. Ia tak menangis lagi. Karena di dalam dirinya, segala sesuatu yang dulu hangat, kini telah mati. Pagi menjelang, tapi bagi Laras, dunia terasa seperti malam yang tak pernah berakhir. Dia hanya duduk di tepi ranjang, mengenakan kerudung tipis dan daster kusut. Wajahnya sembab, matanya kosong. Di luar, suara ayam berkokok memanggil hari baru. Tapi di dalam kamar, dunia Laras telah runtuh semalam. Raffi masuk ke kamar seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. "Maaf ya," katanya sambil membuka kaos. "Tadi malam aku ketiduran di ruang tengah. Listrik mati, jadi aku nggak bisa lihat jalan balik ke kamar." Laras tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke lantai. Raffi meraih handuk dan berjalan ke kamar mandi. Tapi sebelum ia menyentuh pintu, suara Laras terdengar. Pelan, tapi dingin. "Kamu tidur di ruang tengah? Atau di atas tubuh bibiku sendiri?" Raffi membeku. Tangannya masih menggenggam gagang pintu. Bahunya naik turun. Ia tidak langsung menoleh. "Aku lihat kalian." Perlahan, Raffi berbalik. "Sejak kapan kamu tahu?" "Saat kalian bercinta di dapur belakang. Tengah malam. Di atas tikar yang biasa dipakai untuk ngupas bawang waktu lebaran tahun lalu. Kamu bahkan bilang, kamu gak tahan lagi."
Raffi menghela napas. Tidak ada usaha menyangkal. Tidak ada rasa bersalah di matanya. Hanya lelah. Jadi kamu tahu, katanya datar. Aku tahu semuanya, jawab Laras. Tapi aku masih pengen dengar dari mulut kamu sendiri. Kenapa? Raffi menatap Laras. Tatapan yang dulu membuat Laras merasa aman, kini terasa seperti cermin retak. Karena aku capek. Karena kamu terlalu kaku. Karena kamu gak bisa bikin aku merasa hidup. Laras mengerutkan dahi. Maksud kamu? Raffi mengangkat bahu. Kamu istri yang baik, Laras. Terlalu baik. Tapi, di ranjang kamu seperti batu. Gak ada gairah. Gak ada rasa. Semua terlalu datar. Seolah kamu hanya melayani, bukan menikmati. Air mata Laras mulai mengalir. Tapi ia tetap menatap Raffi. Dan Bibi Ratna, suaranya bergetar. Dia beda. Raffi tertawa sinis. Dia tahu gimana cara memperlakukan laki-laki. Dia tahu kapan harus lembut, kapan harus liar. Dia bukan orang suci, tapi dia hidup. Bibi Ratna lebih tahu cara memuaskan laki-laki dibanding kamu. Laras tak bisa berkata apa-apa. Ucapannya tercekat di tenggorokan. Tapi air matanya terus mengalir. Pernyataan itu lebih dari sekadar pengakuan. Itu penghinaan. Itu pembunuhan karakter. Itu pembatalan cinta. Jadi, semua ini salahku, bisiknya pelan. Gak semua salah kamu, kata Raffi enteng. Tapi kamu gak pernah mau berubah. Kamu terlalu sibuk jadi wanita sempurna. Terlalu sibuk jadi istri salehah. Tapi lupa, aku juga manusia. Aku juga punya kebutuhan. Dan jawaban kamu atas kebutuhan itu adalah tidur dengan bibiku. Suara Laras meninggi, mulai retak. Raffi menatap Laras, kali ini agak lembut, seperti merasa iba, tapi bukan karena cinta. Maaf, aku gak bermaksud nyakitin kamu, tapi ya, itu terjadi. Dan aku gak nyesel. Laras berdiri. Air matanya tak bisa dibendung lagi. Tapi kini bukan lagi air mata kesedihan. Itu adalah air mata kehilangan harga diri. Kamu tahu kenapa aku diam? Kenapa aku gak langsung ngamuk? Karena aku masih berharap kamu punya sedikit rasa hormat buat hubungan kita. Tapi ternyata, yang aku nikahi bukan laki-laki, tapi pecundang. Raffi membuka mulut, tapi Laras melanjutkan. Dan satu lagi, aku bukan batu. Aku bukan mayat. Aku hanya gak pernah merasa aman untuk menunjukkan siapa aku di depan kamu. Karena setiap aku buka sedikit luka, kamu pergi. Setiap aku menangis, kamu bilang aku drama. Setiap aku diam, kamu bilang aku beku. Dan sekarang kamu salahkan semuanya ke aku. Laras berjalan ke arah pintu. Suaranya gemetar, tapi tegas. Aku mungkin gak sehebat bibiku di ranjang. Tapi setidaknya aku punya harga diri. Sesuatu yang kalian berdua udah buang demi nafsu semalam. Laras keluar dari kamar, meninggalkan Raffi yang berdiri membatu. Hari itu, ia tidak berkata apa-apa ke keluarganya. Tapi matanya yang bengkak dan wajahnya yang pucat cukup untuk membuat semua orang tahu. Ada sesuatu yang hancur, dan tidak bisa diperbaiki lagi. Dan di dalam hatinya, Laras tahu, beberapa luka tidak pernah sembuh. Mereka hanya jadi bagian dari siapa kita nanti. Kehancuran itu datang dengan cara yang tak terduga. Setelah malam yang penuh penderitaan, Laras tidak tidur. Hatinya terlalu sakit, terlalu berat, untuk memejamkan mata. Namun, pagi itu ia merasa sedikit lebih kuat. Tidak karena ia baik-baik saja, tidak sama sekali. Tapi karena dia sudah lelah berpura-pura. Dengan tekad yang mengeraskan hatinya, Laras memutuskan untuk menghadapi keluarga. Ia akan menceritakan semuanya. Tentang Raffi, tentang Bibi Ratna,
tentang pengkhianatan yang sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Pagi itu, suasana rumah nenek sedikit lebih tenang. Keluarga besar sedang berkumpul di ruang tamu untuk sarapan bersama. Laras berjalan pelan ke arah mereka. Raffi sudah ada di sana, duduk bersama keluarga, tampak begitu tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Namun Laras tahu. Ia tahu, semua sudah hancur. "Laras, ayo sini sarapan." Suara ibunya terdengar ceria. "Nanti kita semua pergi ke pasar bareng, ya?" Laras hanya mengangguk pelan. "Ibu, aku perlu bicara." Suasana di ruang tamu yang biasanya ramai menjadi sepi seketika. Semua mata tertuju padanya, dan Laras merasakan dadanya semakin sesak. Ia menarik napas panjang, berusaha mengatur suaranya agar tetap stabil. "Aku tahu ini akan sulit, tapi aku harus ngomong." Raffi dan Bibi Ratna, mereka tidur bersama. Suasana dalam ruangan itu mendadak dingin. Semua orang terdiam, tak ada yang berbicara, tak ada yang berani bertanya. Hanya suara detak jantung Laras yang terdengar sangat keras dalam telinganya. Ibunya menatapnya dengan mata penuh kebingungan. "Apa maksud kamu, Laras? Jangan bercanda seperti itu. Ini bukan lelucon, Bu." Laras hampir berteriak. Suaranya penuh emosi yang tak bisa ditahan lagi. "Aku melihat mereka. Malam itu, di dapur belakang. Raffi dan Bibi Ratna, mereka berhubungan badan. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri lagi." Ibu Laras terdiam. Wajahnya memucat, tidak bisa menerima kenyataan itu. Beberapa anggota keluarga yang mendengar cerita ini langsung saling pandang. Ada yang terlihat terkejut, ada juga yang hanya menunduk. Namun, suara Bibi Ratna terdengar begitu jelas dari belakang, penuh nada defensif. "Apa yang kamu katakan itu tidak benar. Itu cuma salah paham, Laras." Laras memandang Bibi Ratna dengan pandangan tajam, penuh kemarahan dan rasa sakit. "Jangan coba bohongi aku lagi. Aku melihat sendiri. Apa lagi yang kamu ingin sembunyikan?" Tiba-tiba, suara dari saudara laki-laki Laras, Arman, terdengar dengan nada keras. "Laras, kamu terlalu sibuk kerja. Makanya suami kamu cari yang bisa memanjakan. Kamu terlalu fokus sama bisnis kamu, sampai nggak peduli sama kebutuhan Raffi." Laras terkejut mendengar kata-kata itu. Saudaranya sendiri, yang seharusnya mendukungnya, justru membelakangi. "Apa yang kamu maksud?" Suaranya bergetar. "Jadi aku yang salah karena aku bekerja keras untuk keluarga ini?" Arman melanjutkan, nada suaranya semakin tajam. "Kamu terlalu sibuk mikirin omset online shopmu, sampai lupa sama suami. Apa kamu kira Raffi nggak butuh perhatian? Kalian perempuan, kan, cuma mikirin duit. Coba lihat dirimu sendiri, kamu gak lagi seperti dulu. Laras, kamu sudah terlalu sibuk dengan dirimu sendiri." Laras merasa dunia seperti berputar. Kata-kata Arman menusuk langsung ke jantungnya. Ia merasa seperti sebuah kegagalan besar. Bukan hanya Raffi yang mengkhianatinya. Sekarang keluarganya juga menyalahkannya. Semua keringat yang ia keluarkan untuk membangun masa depan keluarga ini, untuk memberikan yang terbaik, ternyata tidak berarti apa-apa di mata mereka. Ibunya akhirnya membuka mulut, suaranya rendah, namun terasa seperti pisau yang menembus hati Laras. "Laras, kamu mungkin benar tentang pengkhianatan itu. Tapi kamu juga perlu introspeksi diri. Sudah waktunya kamu sadar, keluarga ini butuh kamu. Jadi jangan cuma fokus sama pekerjaanmu. Kalau kamu terus seperti ini, bisa jadi Raffi lebih baik dengan Bibi Ratna." Laras terdiam. Suasana semakin hening, dan tak ada lagi yang bicara. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti sesuatu yang tidak bisa dicabut lagi. Kemudian, suara Ibu Laras yang penuh kecewa menambah rasa sakit yang sudah menghimpit hatinya. "Kamu harus pulang. Mungkin lebih baik kamu dan Raffi pergi dari sini.
biarkan semuanya tenang dulu. Kami tidak bisa terus mendukungmu jika kamu terus seperti ini. Kami butuh kedamaian." Air mata Laras menetes tanpa bisa ditahan lagi. Ia merasa tidak dihargai. Ia merasa hancur, bukan hanya oleh Raffi dan Bibi Ratna, tetapi oleh keluarganya sendiri. Tanpa berkata apa-apa, Laras berdiri dan berjalan keluar dari rumah nenek. Langkahnya berat, tubuhnya lemas, dan kepalanya pusing oleh semua penghinaan yang baru saja ia terima. Ia merasa terbuang, disisihkan, dan tak ada tempat lagi untuk bernaung. Di luar rumah, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Laras merasa seperti berada di tengah hujan, meskipun cuaca cerah. "Aku telah kehilangan segalanya." Keputusan untuk meninggalkan rumah itu datang begitu saja, bukan karena Laras tidak mencintai keluarganya, tetapi karena hatinya sudah tidak lagi bisa menahan semua rasa sakit yang terus-menerus dipendam. Rasa sakit yang datang bukan hanya dari pengkhianatan Raffi dan Bibi Ratna, tapi dari kenyataan bahwa keluarganya sendiri membiarkan semuanya terjadi. Malam itu, setelah pertemuan yang menyakitkan, Laras memutuskan untuk pergi. Tanpa berpamitan dengan siapapun, ia mengemas barang-barangnya. Tas besar sudah terisi penuh, meskipun tidak banyak yang bisa ia bawa. Hanya pakaian dan beberapa barang penting yang bisa ia selipkan ke dalam koper. Tidak ada yang ingin ia bawa selain luka dan amarah. Raffi, tentu saja, tidak ada di rumah. Setelah malam itu, dia menghilang entah kemana. Laras bahkan tidak peduli. Pagi itu, Laras menatap rumah yang sudah menjadi saksi bisu kebahagiaannya, kebohongannya, dan sekarang, kehilangan yang begitu besar. Tidak ada kata perpisahan yang mengalir. Cinta, yang dulu begitu hidup, sekarang seperti api yang padam. Dengan langkah berat, Laras keluar dari rumah itu dan menuju mobil yang sudah disiapkan untuk membawanya kembali ke kota. Ke kota yang menjadi tempat ia dulu menemukan kebahagiaan, dan juga tempat ia sekarang akan mencari kembali dirinya. Selama perjalanan, Laras tidak banyak bicara. Matanya menatap kosong keluar jendela mobil, melihat pemandangan yang berlalu dengan cepat, tetapi hatinya tetap terikat pada kenangan yang semakin memudar. Kenangan tentang kebersamaan, tentang cinta yang dulu terasa sempurna. Namun, ada juga rasa marah yang menggelegak di dadanya. Marah pada Raffi yang tega berkhianat, marah pada Bibi Ratna yang dengan dinginnya merusak segalanya, dan marah pada keluarganya yang tidak pernah mendukungnya, bahkan malah menyalahkannya. Semua rasa itu bercampur aduk dalam dirinya. Dengan sekali lagi mengingat kata-kata ibunya, "Kami butuh kedamaian," Laras merasa hatinya semakin keras. Kedamaian yang diminta oleh keluarganya bukanlah kedamaian yang ia cari, melainkan penyembuhan yang tulus. Setibanya di kota, Laras merasa sedikit lebih baik. Kota ini bukan hanya tempat ia bekerja, tetapi juga tempat ia pernah meraih mimpinya. Dunia bisnis yang telah ia bangun dengan jerih payah. Mungkin, inilah saat yang tepat untuk menghidupkan kembali semangat yang pernah ada dalam dirinya. Tanpa Raffi, tanpa keluarganya yang penuh luka, hanya ada dirinya sendiri. Namun, keputusan itu bukan tanpa beban. Setiap malam, saat sepi melanda, kenangan akan rumah itu, akan Raffi dan Bibi Ratna, selalu menghantui. Laras sering terbangun di tengah malam, merasakan beratnya kehilangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi ia tidak menyerah. Setiap kali ia terjatuh, ia bangkit lagi. Dengan kerja keras dan tekad yang lebih kuat, ia kembali membangun bisnisnya. Bisnis online shop yang dulu sudah berjalan dengan sukses, kini ia bawa ke tingkat yang lebih tinggi. Laras tahu, kesuksesan adalah jawabannya. Untuk setiap kata hinaan yang dilontarkan oleh keluarganya, untuk setiap pengkhianatan yang dilakukan oleh Raffi dan Bibi Ratna, ia akan membalasnya dengan kemenangan yang lebih besar. Dan dengan setiap langkah menuju kesuksesan itu, ia mulai merasa sedikit lebih kuat. Ia memperluas jaringan, mencari peluang bisnis baru,
dan menjalani hidup dengan cara yang lebih mandiri. Tak ada lagi bayang-bayang Raffi atau Bibi Ratna yang menghalangi. Laras menjadi lebih dari apa yang pernah dia bayangkan. Seorang pebisnis sukses yang bukan hanya memiliki omset tinggi, tetapi juga kebebasan untuk menentukan takdirnya sendiri. Namun, meskipun Laras berhasil bangkit, ada satu hal yang tak bisa ia sembuhkan. Hatinya yang masih terpecah, meski semua itu tersembunyi di balik senyuman dan kesuksesannya. Di balik keberhasilan yang ia raih, ada rasa sepi yang menghantuinya. Mungkin, kesuksesan tidak bisa mengobati luka cinta. Pada suatu malam, saat Laras duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer dengan fokus penuh, tiba-tiba sebuah pesan masuk di ponselnya. Itu dari Raffi. "Laras, maafkan aku. Aku telah membuat kesalahan besar." Laras menatap pesan itu dalam diam. Untuk beberapa detik, hatinya terasa seperti pecah lagi. Namun, ia hanya tersenyum kecil. "Aku sudah tidak butuh penyesalanmu. Aku lebih baik tanpa kamu." Pesan itu ia balas dengan tegas, menutup bab lama dalam hidupnya. 1 tahun telah berlalu sejak kepergian Laras dari rumah nenek, sejak ia meninggalkan semua kenangan yang menyakitkan itu. Setahun penuh perjuangan, kerja keras, dan keputusan-keputusan yang berat. Namun kini, Laras telah berdiri lebih tegak. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang rapuh, yang menangisi pengkhianatan dan penghinaan. Ia telah berubah. Pagi itu, Laras duduk di ruang kerjanya yang penuh dengan tumpukan dokumen dan layar-layar komputer. Ruang kerjanya kini tidak lagi hanya sebuah kantor sederhana, melainkan kantor yang dikelola secara profesional. Produk-produknya yang awalnya hanya dijual di platform online sekarang sudah mulai dikenal banyak orang, dengan pelanggan dari seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara lain. Laras sudah berhasil memperluas jaringan distribusinya, memperkenalkan produk-produknya ke pasar yang lebih luas, dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Tak ada lagi kebingungan tentang apakah ia bisa bertahan hidup. Kini ia justru bisa membanggakan hasil kerjanya. Ia menatap layar komputer, lalu mengetikkan beberapa kata di emailnya. "Tim, saya ingin meningkatkan produksi bulan depan. Pastikan kualitas tetap terjaga dan distribusi berjalan lancar. Kita akan meluncurkan produk baru, dan saya yakin ini akan menjadi lompatan besar bagi kita." Laras tersenyum sendiri. 3 tahun yang lalu, ia hanya seorang ibu rumah tangga yang ingin membantu suami. Tapi sekarang, ia adalah pemilik perusahaan besar yang memiliki pengaruh, dan yang lebih penting lagi, ia memiliki kendali penuh atas hidupnya. Hari itu, Laras menerima penghargaan dari sebuah lembaga bisnis terkemuka atas pencapaiannya dalam dunia e-commerce. Penghargaan itu diterimanya dengan bangga, meskipun ia tahu bahwa semua ini datang dengan perjuangan keras yang tak banyak orang tahu. Sebagai penerima penghargaan, ia diminta untuk memberikan pidato singkat di depan hadirin. Dengan sedikit senyum, Laras berdiri di depan panggung, memandang audiens yang penuh dengan pelaku bisnis sukses lainnya. Tak sedikit yang memandangnya dengan rasa kagum, beberapa bahkan bertanya-tanya bagaimana ia bisa mencapai ini semua. Dari seorang perempuan yang dulu hanya dikenal sebagai istri, kini ia berdiri di depan mereka sebagai pemimpin bisnis yang sukses. "Ladies and gentlemen," Laras mulai berbicara dengan suara yang tegas namun penuh rasa syukur. "Saya ingin berterima kasih atas penghargaan ini. Namun, lebih dari itu, saya ingin mengatakan bahwa saya berada di sini hari ini bukan karena saya lebih pintar atau lebih hebat dari orang lain, tapi karena saya tidak pernah menyerah, meskipun dunia mencoba untuk menjatuhkan saya." Penonton diam, mendengarkan setiap kata-kata Laras yang begitu tulus. "Setahun yang lalu, saya kehilangan hampir segalanya. Suami saya, keluarga saya, dan impian yang saya bangun bersama orang yang saya cintai. Tetapi saya belajar satu hal penting, kehilangan itu bukan akhir dari segalanya. Justru di titik itulah saya menemukan kekuatan saya yang sebenarnya." Laras berhenti sejenak,
menatap wajah-wajah yang memandangnya dengan penuh hormat. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk menunjukkan betapa saya berhasil mengalahkan orang lain, tapi untuk menunjukkan bahwa keberhasilan itu adalah hak kita semua, asalkan kita tidak pernah berhenti berjuang. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Laras menghela napas, merasa lebih lega daripada sebelumnya. Dia tahu bahwa dia bukan lagi perempuan yang dulu, perempuan yang terluka, yang terpuruk. Ia kini adalah seorang pejuang, yang tidak hanya bangkit dari keterpurukan, tetapi juga menemukan keberanian untuk melangkah maju meski dunia terasa menentang. Beberapa hari setelah penghargaan itu, Laras menghadiri acara networking bisnis. Di sana, ia bertemu dengan beberapa pengusaha sukses. Salah satunya adalah seorang investor bernama Alfian. Mereka berdua mulai berbincang tentang peluang bisnis, dan Laras tidak menyangka bahwa percakapan itu akan membuka banyak pintu baru dalam hidupnya. "Bisnis kamu luar biasa, Laras," kata Alfian sambil menyodorkan tangan untuk berjabat tangan. "Aku lihat potensi besar di sini. Aku tertarik untuk berkolaborasi dan memperluas jangkauan produk kamu ke pasar internasional." Laras tersenyum. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar, yang bisa membawa bisnisnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. "Terima kasih, Alfian. Aku percaya kolaborasi bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Aku tidak ingin bisnis ini hanya berhenti di sini. Aku ingin melihatnya berkembang lebih jauh lagi." Mereka sepakat untuk memulai pembicaraan lebih lanjut dan mengeksplorasi peluang kolaborasi. Di saat itulah Laras merasa bahwa keputusan untuk bertahan dan berdiri kembali adalah keputusan yang tepat. Di luar pekerjaannya yang semakin sukses, Laras juga mulai menyadari sesuatu yang lebih penting. Ia tidak lagi merasa kosong. Keberhasilannya bukan hanya terletak pada angka dan omset, tetapi juga pada kedamaian dalam dirinya. Ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri, meskipun itu tidak berarti ia melupakan pengkhianatan yang terjadi. Suatu malam, saat Laras sedang duduk di teras rumahnya yang kini jauh dari hiruk-pikuk kehidupan lama, ia melihat bintang-bintang di langit yang cerah. Ia merasa lega, meskipun hatinya masih menyimpan luka lama. Namun kini luka itu tidak lagi mengendalikan hidupnya. Ia mengucapkan sebuah janji pada dirinya sendiri. "Aku akan terus maju. Aku akan terus berkembang. Aku akan membuktikan pada dunia bahwa aku bisa lebih dari apa yang mereka kira." Hari itu mendung. Langit menggantung berat, seolah menyimpan kabar yang tak ingin diucapkan. Laras baru saja selesai meeting dengan klien dari luar negeri saat seorang stafnya masuk ke ruang kerja. "Bu Laras, ada tamu, seorang wanita." Dia bilang namanya Ratna. Laras terdiam. Nama itu seperti hantaman halus di dadanya. Ratna. Bibi Ratna. Sosok yang dulu ia hormati, lalu benci, lalu lupakan. "Suruh tunggu di ruang tamu," jawabnya singkat. Suaranya tenang, datar, tapi jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia berdiri. Tubuhnya tegap, langkahnya mantap. Ia tidak tahu perasaan apa yang mengalir sekarang. Marah? Benci? Atau sudah tak peduli? Saat Laras membuka pintu ruang tamu, ia nyaris tak mengenali wanita yang duduk di sana. Bibi Ratna, dulu selalu tampil glamor, anggun, dan wangi, kini tampak lusuh, kurus, dengan wajah pucat dan mata cekung. Pakaiannya usang, make-upnya luntur, dan rambutnya kusut tak terurus. Tangannya menggenggam tas kecil yang tampak sudah usang. "Laras," suara itu bergetar. "Akhirnya aku bisa bertemu kamu." Laras hanya diam, berdiri beberapa langkah dari kursi. Wajahnya datar, tak menunjukkan kejutan atau simpati. "Aku tahu kamu pasti benci aku. Tapi aku datang bukan untuk minta apa-apa. Aku cuma mau minta maaf." Bibi Ratna mulai menangis. Tangisnya bukan dramatis seperti dulu. Tangisnya kini lirih dan menyedihkan,
seperti pecahan seseorang yang benar-benar kalah dalam hidup. Raffi sudah lama pergi, dia bangkrut. Laras, banyak utang, dikejar-kejar orang. Dan dia tinggalkan aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Rumah dijual. Aku sekarang tinggal numpang di rumah temen yang kadang juga ngusir. Laras tetap diam. Tatapannya kosong. Tapi dalam hatinya, seperti ada film yang berputar cepat. Saat ia memergoki mereka di dapur belakang, saat semua orang menyalahkannya, saat ia diusir, saat ia menangis sendirian di malam-malam paling gelap. Dan kini, orang yang menghancurkan hidupnya, berlutut di hadapannya, meminta maaf. Laras, suara Bibi Ratna nyaris tak terdengar. Maafkan aku. Aku salah. Aku khilaf. Aku pikir aku bisa bahagia dengan dia. Tapi semua salah. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Laras perlahan berjalan mendekat. Ia duduk di hadapan wanita itu. Menatap wajah tua yang dulu begitu ia kagumi, kini begitu rapuh. Aku nggak punya dendam lagi, Bei, katanya pelan. Bibi Ratna mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. Jadi, kamu maafin aku? Laras hanya tersenyum. Senyum kecil, bukan senyum kemenangan. Tapi senyum seseorang yang sudah terlalu lelah untuk menyimpan amarah. Aku memaafkan. Tapi bukan berarti aku melupakan. Ia berdiri. Hidup sudah mengajariku untuk berhenti berharap pada orang lain. Kamu juga harus belajar. Bibi Ratna terdiam. Tak tahu harus berkata apa. Tangisnya kembali pecah. Kali ini lebih dalam. Kalau kamu butuh bantuan, hubungi kantor sosial. Mereka lebih tahu harus membantumu seperti apa. Laras berjalan keluar. Stafnya langsung menghampiri. Perlu saya panggilkan mobil untuk tamunya, Bu? Tidak usah, jawab Laras. Dia tahu kemana harus pulang. Di dalam mobilnya, Laras duduk tenang. Ia memandang keluar jendela, melihat pohon-pohon yang bergoyang ditiup angin. Hatinya tidak senang, tidak puas, tapi lega. Ia menang, bukan karena ia membalas, tapi karena ia tidak hancur. Raffi? Sudah menghilang entah kemana. Nama itu sudah tidak penting lagi. Bibi Ratna? Kini hanya kenangan buruk yang telah membayar lunas dengan air mata. Dan Laras? Ia tetap berjalan ke arah yang lebih terang. Karma itu nyata. Gumamnya pelan. Pagi itu, Laras berdiri di balkon apartemennya yang menghadap ke kota. Matahari menyinari wajahnya lembut, angin meniup rambutnya perlahan. Ia menggenggam secangkir kopi, menikmati aroma dan kehangatan yang meresap ke dalam kulitnya. Tidak ada lagi luka. Tidak ada lagi air mata. Sudah lama ia berhenti menoleh ke belakang. Tidak ada lagi alasan untuk bertanya, mengapa aku? Atau, kenapa mereka tega? Jawabannya sudah jelas. Karena tidak semua orang tahu bagaimana cara mencintai tanpa merusak. Dan Laras, kini tidak lagi menanti jawaban. Ia sudah memilih untuk bahagia. Sendiri, bila perlu. Tapi damai. Beberapa waktu terakhir, hidup Laras mulai dipenuhi dengan warna-warna yang baru. Ada Nadia, asisten pribadinya yang setia dan seperti adik sendiri. Ada Pak Dirga, mentor bisnis yang banyak membimbing tanpa pernah merendahkan. Dan ada Alfian, lelaki yang perlahan hadir tanpa memaksa, tanpa membebani. Laras tidak buru-buru membuka hatinya. Tapi Alfian berbeda. Aku tidak datang untuk memperbaiki masa lalumu, katanya suatu malam di sebuah restoran kecil yang hangat. Aku cuma ingin berjalan di sisimu sekarang, kalau kamu mau. Laras hanya tersenyum waktu itu. Ia belum menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus segera mengatakannya. Ia tahu, orang yang benar tidak akan membuatmu terburu-buru. Suatu hari, Laras mengunjungi rumah kecil yang sedang direnovasi. Rumah impiannya,
di pinggiran kota, dengan taman luas, dapur yang lapang, dan ruang baca di lantai 2. Rumah itu bukan istana, tapi penuh ketenangan. Ia berjalan di antara bunga-bunga yang baru ditanam, menyentuh pagar kayu yang masih basah catnya. Ia menatap langit, lalu menutup mata sejenak. "Ini cukup," bisiknya. "Ini lebih dari cukup." Ia tak lagi ingin tahu kabar Raffi. Entah di mana ia sekarang, apa yang ia tangisi, atau siapa yang kini ia bujuk dengan janji palsu. Ia juga tak menyimpan marah pada Bibi Ratna. Karena Laras tahu, tak ada yang lebih menyedihkan dari hidup yang dijalani tanpa kejujuran. Ia hanya fokus pada satu hal, dirinya sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Laras duduk di tempat tidurnya, membuka jurnal kulit coklat tua yang selalu ia isi setiap kali hatinya penuh. Dengan pena hitam favoritnya, ia menulis, "Hari ini aku bangun tanpa rasa sesak. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Aku bekerja bukan untuk melupakan, tapi karena aku mencintai apa yang kulakukan. Aku punya orang-orang yang tulus. Aku punya diriku. Dan itu cukup. Bahagia itu bukan tentang siapa yang kau miliki, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat semua orang pergi." Ia menutup jurnalnya, lalu mematikan lampu. Laras tahu, kisah hidupnya penuh luka, tapi juga penuh kemenangan. Kemenangannya bukan karena ia membalas, tapi karena ia memilih untuk tidak hancur. Orang yang berharga tidak akan pernah membuatmu merasa tak cukup, begitu ia katakan pada Nadia suatu hari. Dan orang yang benar tidak akan pernah datang membawa luka baru. Di akhir segalanya, Laras tidak punya siapa-siapa dari masa lalunya. Tapi ia punya dirinya sendiri. Dan dari situ, kebahagiaan sejati lahir.